Ade Saptomo menjawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, kami sudah berada di Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Kami berkunjung ke rumah beliau. Beliau itu adalah Bapak Dr. Suparji, SHMH, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Kehadiran kami ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di lapangan sebagai penutup di akhir atau di ujung akhir tahun 2020, yaitu tanggal 28, untuk menjelaskan tanggal 28 Desember 2020 untuk menjelaskan pertanyaan yang ada di lapangan. Salah satu di antaranya adalah mengenai catatan hukum, yaitu RUU KUHP. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabtu menjawab, Indonesia telah merdeka tahun 1945, dan pada saat itu pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan asas konkordasi sehingga hukum Belanda itu dapat digunakan untuk menjalankan roda-roda ketatanegaraan dan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, satu di antaranya adalah strafrecht. Strafrecht itu adalah hukum pidana, dan pada saat itu The Founding Fathers-nya sudah menyampaikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibangun proses-proses legislasi untuk membangun undang-undang yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Tetapi hingga saat sekarang, strafrecht yang diterjemahkan dalam KUHP itu, sekarang itu tahun 2020, kalau dihitung sudah 75 tahun. Nah, dalam rentang 75 tahun itu ternyata RUU memang sudah dipersiapkan, tetapi tidak kunjung jadi, dan bahkan malah sampai kemana-mana, yaitu pasal-pasal itu mendapat protes, mendapat pertanyaan dari masyarakat luas, bahkan terjadi demo di sana-sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan di lapangan itu, sebagaimana kami sebut tadi, kami hadir ke rumah beliau, Bapak Dr. Suparji, di Desa Weru, karena beliau memang sedang liburan. Nah, mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di sana, kita jemput beliau, Bapak Dr. Suparji. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bro. Ini jadi pandemi ini memang semua kegiatan work from home, kemudian kegiatan-kegiatan itu bisa dilalui lewat Zoom. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mas Suparji, itu ya memang banyak ya catatan-catatan hukum selama 1 tahun terakhir ini. Tetapi kami fokuskan mengenai KUHP yang akan diperbarui. Ternyata setelah sekian kali kegiatan untuk memperbarui dengan rancangan undang-undang KUHP, semester yang lalu itu diajukan, kok nggak jadi-jadi itu loh, Mas. Nah, itu secara umum apa ini yang terjadi, apa sih, Mas, menurut Mas Suparji ini? Ya, secara umum memang belum ada persetujuan di antara anggota Dewan ya. Di akhir periode 2019 kemarin kan kita semua menyaksikan yang diharapkan bahwa RUU KUHP itu menjadi kado yang indah bagi periode DPR pada waktu itu, tapi ternyata mendapatkan penolakan yang cukup masif dari masyarakat. Ada beberapa yang ditolak, antara lain soal Samen Leven ya, soal perluasan pasal perzinahan, di mana pada masa KUHP yang belum direvisi ini, yang dikategorikan perzinahan itu jika salah satu pihak
terikat dalam pernikahan dan melangsungkan hubungan badan dengan yang lain, maka baru dikategorikan sebagai pasal perzinaan. Sedangkan di dalam KUHP yang baru ini, kumpul kebo atau Saman Leven, terlepas suka sama suka, tetapi kalau tidak punya ikatan perkawinan, maka itu akan dikriminalisasi atau kemudian bisa dijerat dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP itu. Ketentuan itu menimbulkan penolakan yang cukup intensif di masyarakat. Ada juga yang cukup unik ya, ketika kemudian mempersoalkan ada binatang yang masuk ke orang lain itu yang kemudian merusak tanaman itu akan dipidana. Padahal ketentuan KUHP itu juga sudah ada sebelumnya, tetapi karena pada waktu itu tidak mendapatkan sosialisasi yang baik, maka kemudian itu dianggap mengada-ada ketentuan sehingga menimbulkan polemik dan penolakan yang ada di masyarakat. Yang lebih serius lagi kaitannya dengan misalnya penghinaan kepada presiden yang dimana dianggap ini kembali pada ketentuan Belanda, sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu sudah dibatalkan, sudah dikategorikan menjadi delik aduan absolut. Tetapi di dalam KUHP ini kembali dimasukkan. Ada pemahaman para penyusun undang-undang ya, presiden sebagai simbol negara itu tidak boleh dihina, tidak boleh dinista, tidak boleh diserang kehormatannya, tetapi orang yang menolak khawatir itu akan menjadi pasal karet, sehingga kemudian mudah menjerat dan lain sebagainya, sehingga itulah menimbulkan penolakan di masyarakat. Atau juga kaitannya dengan bagaimana dengan hukuman pidana mati itu juga masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ada sebagian pihak itu tidak sesuai dengan nilai asasi manusia, tapi pada sisi yang lain tetap memandang bahwa itu diperlukan, tetapi dengan lebih selektif untuk penerapan hukuman pidana mati. Demikian pula juga ada yang mengkritik soal khawatir akan mengancam kebebasan pers karena adanya ketentuan-ketentuan yang cukup represif. Secara keseluruhan adalah bahwa orang protes dikhawatirkan KUHP itu lebih buruk dibandingkan KUHP masa Belanda karena dianggap ketentuan yang ada yang baru itu memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat. Meskipun juga sebetulnya banyak ketentuan yang lebih moderat, dalam arti adanya penerapan pidana sosial ya, tidak semuanya itu diterapkan dengan pidana penjara. Jadi memang ada beberapa perbedaan pandangan yang cukup keras sehingga menyebabkan rancangan undang-undang itu tidak bisa diputuskan. Padahal sudah puluhan tahun dipersiapkan, sudah banyak ketua tim dari pemerintah berganti-ganti, dan pembahasan juga sudah cukup lama, tetapi ya penolakan yang ada di masyarakat menyebabkan pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda itu. Konon katanya itu akan ada carry over untuk 2019 sampai 2024 ini supaya ditindaklanjuti proses pembahasan. Tetapi saya amati di tahun 2020 ya, program legislasi nasional belum membahas tentang itu, sehingga tidak tahu sampai kapan RUU KUHP ini akan dibahas kembali, dan sepertinya ya tidak terlalu mendesak karena dalam arti ya bagi kepentingan tertentu nggak ada urgensinya, tetapi bagi orang yang berkepentingan untuk membuat sebuah produk ala Indonesia, membuat produk untuk keindonesiaan, maka sebetulnya itu sangat diperlukan. Karena nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai hukum universal itu akan terimplementasi di RUU KUHP itu. Karena banyak sekali muatan-muatan yang itu disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Tetapi sebagian kalangan memandang lebih pada upaya kriminalisasinya itu
yang menyebabkan mereka melakukan penolakan itu. Harapan saya secara pribadi seharusnya itu ada upaya secara sungguh-sungguh dari DPR sekarang bersama pemerintah untuk membuktikan komitmennya bagaimana menyelesaikan undang-undang itu, karena sudah banyak energi dikeluarkan, banyak biaya dikeluarkan tanpa hasil yang jelas. Kalau itu sampai berlarut-larut lagi, maka menjadi sia-sia upaya membangun sebuah kitab undang-undang yang itu merupakan produk nasional Indonesia, kita. Gitu ya. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan, menurut saya itu bisa diketemukan. Bagaimana protes, bagaimana kritik terhadap KPK, undang-undang KPK pada waktu itu ternyata juga bisa disahkan dan sekarang juga bisa dilaksanakan. Jadi semuanya sangat tergantung dari kemauan politik pemerintah, tergantung kemauan politik dari DPR untuk mau mengesahkan atau tidak. Karena memang tidak semuanya muatan-muatan dalam undang-undang itu bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pasti atau kemungkinan besar ada pro dan kontra. Ya, jadi pro dan kontra itu selalu ya. Selalu ada setiap perubahan-perubahan itu. Ya, setiap perubahan selalu ada pro dan kontra. Seperti yang dikatakan Mas Warsi tadi, mungkin intensitas komunikasi ya ke kelompok-kelompok kepentingan itu yang kurang atau bagaimana. Sebab ini kan sudah lama per dekade itu gonta-ganti tim ya. Tetapi selalu saja ada protes yang masif. Tapi kalau protesnya sebagian kecil ya bukan berarti meremehkan yang kecil. Tetapi kalau dilihat protes-protes kemarin itu kan sangat masif. Ya dapat disimpulkan sementara bahwa komunikasi yang intensif itu ya memang diperlukan ya supaya Indonesian character itu muncul di dalam KUHP yang baru itu. Nah yang kedua itu Mas Warsi, selain apa yang dikatakan tadi mengenai summon level, terus kemudian yang lain-lain, itu ada pasal penambahan ya, penambahan pasal 2 yang berkaitan dengan pasal 1 sebelumnya. Kalau pasal 1 sebelumnya itu jelas hukum positif banget lah gitu ya. Kalau legalitasnya itu jelas tidak ada satu perbuatan pun dapat hukum kecuali kalau sudah ada hukum yang ngatur yang tertulis itu. Nah, kalau itu dilihat dari sejarah keberadaan Strafrecht dari Belanda, Belanda itu kan kontinental kecil, sementara Indonesia adalah pulau-pulau. Nah, case-case di pulau-pulau ini tidak terjangkau oleh civil law yang kontinental. Nah, mungkin pemikiran itu sehingga muncul yang tidak terjangkau, yang belum diatur dalam hukum yang tertulis ini terbuka untuk hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi yang saya lihat, kalau konsepnya hukum yang hidup dalam masyarakat itu kan sebuah konsep yang muncul di negara barat ya, Amerika, the living law itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Mas Suparsi mengenai the living law itu apa sama dengan kondisi Indonesia sehingga kok itu mau diangkat begitu? Yang jelas hukum positif tidak menjangkau, tapi solusinya apa gitu? Ya, saya kira itu ada satu materi yang juga menjadi perbincangan lama ya tentang bagaimana mencoba mengakomodir tentang living law, tentang local wisdom ya di suatu daerah, tapi kemudian kan itu bertentangan dengan nilai kepastian khususnya asas legalitas. Tetapi ada solusi yang kemudian dirumuskan dalam KUHP tadi itu, bahwa nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu diakui sebagai hukum ketika kemudian dituangkan dalam satu peraturan daerah. Jadi legalitasnya itu adalah berupa peraturan daerah. Tetapi itu juga akan menimbulkan kekhawatiran nanti antara daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda-beda. Bagaimana di sini ini sebagai sebuah pelanggaran, sebagai sebuah kejahatan, sedangkan di daerah lain tidak menempatkan sebagai sebuah kejahatan.
karena tadi itu menyesuaikan dengan konteks kedaerahan. Tapi juga dimaksudkan sebetulnya bagaimana apa yang ada di masyarakat itu bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik. Artinya ada satu kelompok-kelompok masyarakat tertentu taatnya itu karena memang nilai-nilai lokal yang ada di daerah tersebut. Tetapi juga tidak boleh mengabaikan bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kemudian konstruksi kesatuan tadi itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai justru dengan ada ketentuan tadi menjadi sebuah embrio bagaimana legalitas di daerah-daerah antara satu dengan yang lain itu menjadi tidak serasi. Dalam pandangan saya memang kalau bermaksud menuangkan kearifan lokal tadi itu dalam sebuah RUU KUHP itu tidak sekedar mengacu pada sebuah peraturan daerah ya, tetapi tetap saja menjadi concern dari pemerintahan pusat juga untuk bisa menyeleksi, bisa menentukan apakah ini memang termasuk bagian dari kearifan lokal yang bisa dijadikan hukum positif di daerah tersebut. Kalau hanya memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menentukan bahwa ini hukum kami, maka nanti akan membahayakan terhadap sebuah keutuhan tadi itu. Dalam arti untuk mencegah itu diperlukan satu harmonisasi di tingkat pusat ya, untuk melihat perda tadi itu. Kita sudah punya pengalaman yang tidak baik bagaimana peraturan daerah dibuat itu sering mengganggu iklim investasi, sering mengganggu iklim ekonomi, sehingga kemudian pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri itu membatalkannya. Dan ini jangan sampai terulang pada konteks hukum yang misalnya pidana tadi itu. Kalau ini nanti dibiarkan malah menjadi repot. Jadi untuk sebuah keinginan mengakomodir kearifan lokal tadi itu tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional. Oleh karenanya, kalau ada daerah yang punya aspirasi menuangkan kearifan lokal dalam sebuah peraturan daerah menjadi hukum positif, pemerintah pusat tetap harus punya peran melakukan harmonisasi, sinkronisasi dalam kacamata kepentingan nasional. Kira-kira perda tadi itu akan membahayakan hukum nasional kita atau tidak. Kalau dibiarkan los begitu saja, masing-masing daerah berkreasi, menuangkan dalam satu peraturan daerah tanpa kontrol dan harmonisasi maupun sinkronisasi pusat, itu nanti akan cukup merepotkan dalam proses pelaksanaan. Apalagi kemudian dalam era yang semakin modern terbuka, semakin terbuka, sirkulasi warga dari satu ke daerah yang lain itu adalah begitu cepat ya, teknologi juga begitu maju dan sebagainya, maka orang menjadi gagap-gagap ketika merasa di daerah ini bukan pelanggaran, di sana pelanggaran, nanti akan merepotkan. Jadi tetap harus ada proses harmonisasi di tingkat pusat juga. Iya. Artinya pasal 2 itu bisa dibahas kembali untuk membuka ruang hukum kearifan lokal setempat ya, di mana case-case itu terjadi dengan catatan ya ada proses harmonisasi. Nah, sehingga Indonesian karakternya itu juga muncul. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan, ini kalau menggunakan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat yang umum di kampus itu the living law. Saya punya pandangan kok nggak hukum kearifan lokal saja, gitu kan, itu kan lebih Indonesia banget ya. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, dari perbincangan singkat ini sudah ada salah satu jawaban ya di antara pandangan-pandangan sarjana-sarjana lain, bahwa secara umum RUKP ini sebenarnya memang sudah dibahas dengan gonta-ganti tim itu ya, tetapi selalu menimbulkan masalah. Kemarin itu banyak protes secara masif, ya dugaan sementara adalah komunikasi intensif yang tidak maksimal. Nah, yang kedua mengenai terkait pasal 1, kok lebih baik ya, kami berdua juga sepakat itu ya, the living law itu
kalau diganti konsep yang agak Indonesia itu adalah ke hukum kearifan lokal setempat. Dengan catatan ada harmonisasi supaya tidak mengganggu hukum nasional sebagai ciri negara kesatuan Republik Indonesia. Baik Mas Suparji, ini singkat, nanti kita lanjutkan dengan diskusi yang sifatnya agak khusus, bahkan kalau perlu per pasal. Nah, nanti supaya mahasiswa S1, S2, S3, dan pemerhati, pengamat, penekun hukum itu mendapat pandangan baru. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabtu Menjawab, mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Sabtu Menjawab, mahasiswa S1, S2, pemerhati, pengamat hukum. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo Menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.